Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di statistik. Kali ini adalah episode terkait dengan diagram statistik. Nah, secara umum diagram itu salah satu alat atau tools ataupun sarana untuk kita mempermudah kita untuk memahami suatu data. Umumnya bentuknya macam-macam. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang kemudian diagram lingkaran atau pi, ada garis, ada batang, daun, dan juga diagram kotak garis. Nah, di dalam statistik, diagram ini digunakan untuk kita menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dalam bentuk tabel dan angka saja. Tabel angka saja. Nah, kegunaannya itu dia menyajikan data secara visual agar kemudian kita bisa melihat pola atau tren atau perbandingan antar data. Nah, secara umum itu kita lihat yang pertama adalah diagram lingkaran. Nah, lingkaran ini biasanya menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Nah, jadi menunjukkan persentase ataupun proporsi. Setiap persentase itu dia mewakili derajat lingkaran. Setiap persentase atau derajat itu dia mewakili frekuensi dari keseluruhan data. Nah, jadi sekarang sudah ada Excel jadi enak, tinggal data kita tersiap, misalkan ini data kita siap, tinggal kita, nah ini teman-teman bisa praktek sendiri bikin. Kalau yang belum terbiasa, yang sudah biasa megang komputer, laptop itu sudah pintar bikin diagram. Jadi untuk materi kali ini saya tidak terlalu panjang menjelaskan karena teman-teman pasti sudah pintar bikin grafik. Nah, ini contohnya gini ya, misalkan contohnya. Jadi setiap ini dia mewakili menunjukkan tiap sektor menunjukkan persentase ya masing-masing. Nah, itu diagram pi, sedangkan diagram garis atau biasanya lain atau garis dia biasanya menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk satu garis. Fungsinya apa? Fungsinya membentuk garis itu adalah menunjukkan adanya perubahan data terhadap waktu atau tren. Biasanya tren, menunjukkan tren garis itu. Jadi misalkan perkembangan produksi dari panen pertama, panen kedua, panen ketiga dari budidaya yang kita lakukan. Nah, kita bisa membuat diagram trennya dari garis dengan diagram garis. Ya, nah, ini caranya teman-teman bikin sendiri. Nah, modelnya begini misalkan. Nah, ini tren. Nah, nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, nilai tukar pengolah. Nah, ini bisa kita lihat di sini trennya. Ini per tahun ya. Jadi modelnya seperti itu. Ini singkat-singkat saja. Teman-teman sudah banyak memahami. Berikutnya ada diagram batang. Diagram batang ini diagram yang bentuknya berbentuk batangan. Fungsinya adalah menunjukkan perbandingan antar kategori data. Nah, biasanya di dalam Excel itu kita yang muncul kita klik diagram itu dia muncul bar chart. Nah, kelompoknya bar chart. Nah, jadi bisa batang yang tegak ataupun batang yang mendatar. Yang tegak ataupun yang mendatar. Jadi kayak begini. Nah, perbandingan. Menunjukkan perbandingan. Nah, selanjutnya adalah diagram radar. Nah, diagram radar ini
atau biasanya dia diagram yang dia yang memperlihatkan sebaran data, ya, sebaran posisi data dari titik pusatnya. Biasanya dikenal dengan diagram laba-laba, radar chart, radar chart. Radar chart, dia nanti modelnya seperti itu. Jadi kita biasanya dia menggunakan faktor mana yang apa namanya, penilaian faktor dari beberapa hal yang berhubungan dengan misalkan kita mau membuat sebuah kawasan. Nah, dari kawasan itu yang sudah ada sekarang itu posisi kita di mana? Posisi kita di mana? Posisi kita di mana? Nah, itu kita biasa menilai misalkan kawasan perikanan. Nah, kita akan menilai kawasan itu infrastrukturnya sudah siap atau belum, sudah seperti apa infrastrukturnya yang sudah ada sekarang, sudah seperti apa, sejauh mana kita nilai jalannya, listriknya misalkan, terus telekomunikasinya seperti apa, infrastrukturnya juga seperti itu, usaha perikanannya misalkan apa saja yang ada di sana, kelasnya bagaimana, sudah intensif atau apa, sudah ada pengolahannya belum, kelas pengolahannya masih UMKM atau sudah industri atau perusahaan, nah pemasarannya bagaimana ya. Jadi kita melihat memutus keseluruhan dari situ baru akan muncul seperti diagram seperti ini. Kita semakin jauh dari pusat data, pusat ini, maka itu sudah siap. Semakin jauh. Jadi faktor yang paling, ini faktor utamanya, misalkan dari contoh ini, maka secara infrastruktur dan suprastruktur itu dia sudah siap. Sudah siap. Kalau dua ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya kawasan ini masih belum siap untuk menjadi kawasan. Nah, yang harus didorong ini yang dua ini ya, usaha perikanan sama usaha pengolahannya harus didorong, sama pemasaran. Tiga ini harus dikuatkan agar bisa menjadi sebuah kawasan yang perikanan, sentra produksi perikanan yang utuh. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah diagram bar. Ya, diagram bar. Sama dengan batang dengan posisi horizontal tadi sama. Batang tadi ada dua, mendatar ataupun ada juga yang area. Diagram area. Diagram area ini dia menunjukkan besaran daripada wilayah data, dari data. Dia akan menunjukkan perkembangan produksi dari tahun ke tahun, total produktif dan sebagainya. Jadi dia akan apa namanya, dia membutuhkan data time series. Kalau diagram area ini, dia membutuhkan data time series agar kemudian kita bisa memunculkan diagram seperti ini. Jadi data beberapa tahun terakhir, sebarannya stok, misalkan ini stok ikan air tawar. Jadi yang tersedia apa saja, besarannya berapa. Ini bisa kita lakukan. Ada juga scatter diagram. Scatter diagram atau diagram pencar. Ya, diagram pencar ini dia memperlihatkan sebaran data, menunjukkan frekuensi kumulatif. Dianya biasanya berbentuk kurva naik ya, dia biasanya berbentuk kurva naik. Ya, ini sebarannya seperti apa, scatter kurva yang naik seperti ini. Kalau di dalam sebarannya dia scatter terpencar
dan juga yang terakhir adalah diagram stok. Nah, diagram stok. Nah, diagram stok ini dia menampilkan 3 hal, misalnya produksi terendah, rata-rata, dan juga produksi tertinggi. Jadi dia ada tiga kategori itu biasanya. Jadi kalau hal ini maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya diagram stok adalah grafik stok adalah diagram atau grafik yang digunakan untuk menampilkan perubahan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dalam satu periode waktu tertentu. Nah, ini kita dapat melihat dari sini ya. Nah, dia menunjukkan dari sini, maka kita dapat melihat rasanya terendah ya, minimumnya misalkan ikan lele ya, minimumnya di 120, maksimumnya ada di 180, antara 20 sama 80, di tengah-tengah ini bisa 150, ini dia rata-ratanya. Begitupun patin, paling rendah dia di 50, di tengah-tengah ini ya 50, paling atas 100, berarti dia di sini ada sekitar 70 rata-rata. Jadi begitu dia menampilkan keseluruhan. Nah, terakhir adalah diagram surface atau juga diagram kurang R ya, surface ya, diagram surface. Dia memperlihatkan dua batasan, misalnya yang terendah dan yang tertinggi. Nah, jadi dia memperlihatkan seperti itu. Jadi dia terendah sama tertinggi. Dia memberikan sebaran produksi, misalkan ini 20 tertinggi, 80 tertinggi dari nilai-nilai tersebut. Jadi dia hanya memberikan sebaran-sebaran seperti itu. Ada juga kemudian diagram Doughnuts ya, atau diagram donat. Dia seperti diagram lingkaran, tetapi dia punya lubang di tengah. Lubang di tengah. Diagram Doughnuts ini dia pengembangan daripada diagram lingkaran yang berupa proporsi atau persentase bagi keseluruhan, tetapi ada ruang kosong di tengah. Jadi dia tengahnya adanya ruang kosong di tengah. Kalau tadi semuanya ini tinggal dibagi wilayahnya, ini wilayah yang terbagi tapi dia ada ruang kosong di tengah. Secara keseluruhan itu. Ada juga yang diagram bubble. Nah, diagram bubble, kalau bubble jelas dia bergelembung. Jadi diagram yang kan bentuknya gelembung. Dia merupakan pengembangan daripada diagram scatter. Ya, dia merupakan pengembangan scatter. Dia menampilkan hubungan 3 variabel sekaligus. Yang bukan 3 variabel sekaligus, sebarannya seperti apa, dia muncul seperti itu. Tinggal data kita seperti apa kita munculkan. Jadi secara keseluruhan itu
terkait dengan diagram. Jadi kalau di Excel, kita kan nanti bisa yang sudah terbiasa itu kan sudah muncul. Nah, ini insert diagram ini. Nah, ini diagram bar ya, diagram bar. Ini line garis ya, line. Nah, ini lingkar ya, lingkar. Dia lingkar. Ini kolom ya, batang, diagram batang. Nah, ini diagram bar. Nah, ini yang area ya. Yang area ini yang scatter, model scatter. Macam-macam. Nah, ini yang other ini macam-macam ini. Tadi surface ya, modelnya begini. Nah, do not surface, stock, ini stock modelnya seperti ini, stock. Ini surface. Nah, ada juga donut tadi ya, diagram donut, bubble dan juga radar. Nah, jadi lengkap, tinggal data kita seperti apa. Nah, nanti penggunaannya untuk diagram yang model seperti apa. Jadi tidak semua data bisa digunakan untuk model diagram seperti ini, tapi terutama yang ini, yang lain ini ya, yang mulai dari sini sampai area ini model datanya beda dengan yang antara batang ya, garis, lingkaran dan juga bar ini ya. Jadi itu. Oke, selamat belajar. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.